Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bro. Kembali lagi bersama La Channel. Sosok perempuan dalam balutan baju Minang menjadi Google Doodle edisi tanggal 31 Juli tahun 2021. Keterangan yang dipasang berbunyi, ulang tahun ke-112 Saryamin Ismail. Siapakah dia? Saryamin lahir dengan nama Basaria pada tanggal 31 Juli tahun 1909. Karena sering sakit, namanya dianggap tidak cocok, jadilah nama Sriyamin. Olok-olok teman-temannya, potongan nama, Sri, dianggap berbau bangsawan. Dari olok-olok itu, dia mengubah namanya menjadi Saryamin. Di masa sekolah yang sama, dia mendapatkan tambahan nama panggilan Mince. Adapun Ismail adalah nama suaminya, seorang pengacara, yang dia kenal setelah pindah ke Pekanbaru pada 1949. Perempuan kelahiran Desa Sinurut, Kecamatan Taluk, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini kemudian dikenal dengan banyak nama. Ini terutama terkait dengan aktivitasnya sebagai penulis. Saryamin antara lain dikenal dengan nama Ibu Sejati, Sri Gunung, Sri Tanjung, Sri Gunting, Sri Kejut, Gelinggang, Bundo Kandung, Mande Rabiah, Dahlia, Kak Sarina, Saleguri, dan Selasih. Nama terakhir adalah yang paling terkenal. Nama Selasih menjadi paling terkenal bagi Saryamin Ismail karena dipakai untuk dua karyanya yang paling monumental, yaitu roman Kalau Tak Untung, 1933, dan Pengaruh Keadaan, 1937. Nama Selasih menjadi paling terkenal bagi Saryamin Ismail karena dipakai untuk doa yang paling monumental, yaitu roman Kalau Tak Untung, 1933, dan Pengaruh Keadaan, 1937. Nama samaran berikutnya dari Saryamin yang cukup dikenal adalah Seliguri. Selasih dan Seleguri dipakai untuk cerita sastra. Di Harian Kompas edisi tanggal 15 September tahun 1972, Saryamin mengungkap arti kedua nama itu. Dia menyebut Selasih dan Seliguri adalah nama kembang berwarna kuning yang biasa tumbuh di tepi jalan tetapi terus sanggup hidup. Bedanya, Selasih berbau harum-harum, Seleguri tidak. Adapun untuk tulisan-tulisan di media massa, seperti penuturannya yang dimuat Harian Kompas edisi tanggal 10 Juni tahun 1978, Saryamin mengaku lebih suka memakai nama cucu Rabridranat atau Ibu Sejati. Seperti dikutip Harian Kompas edisi tanggal 29 Maret tahun 1990, ada kisah menarik dari roman Kalau Tak Untung yang memakai nama samara untuk penulisnya itu. Begitu Min? Jadilah seperti Selasih, seorang gadis yang mampu menulis roman Kalau Tak Untung, tidak seperti engkau, hanya mengarang di dalam buku harian, tutur Saryamin saat diwawancara Harian Kompas, tentang komentar temannya. Komentar itu datang tak lama setelah roman Kalau Tak Untung diterbitkan Balai Pustaka di Batavia, nama lama Jakarta pada 1933. Saryamin bertutur, saat itu dia hanya diam. Komentar tersebut datang saat dia bersama sejumlah teman sedang mendengarkan siaran radio di rumah Cik Nuraimah, guru mereka ketika di Meisjes Normaal School, Padang Panjang, Sumatera Barat. Meisjes Normaal School adalah sekolah guru perempuan. Selepas dari sekolah ini, Saryamin sempat menjadi guru di Bengkulu, lalu Taluk Kuantan di Riau, dan terakhir berlabuh di Pekanbaru hingga dia meninggal. Radio yang mengundang komentar sang kawan, waktu itu tengah mengudara dengan topik sastra yang membahas roman karya Saryamin. Saat itu ibu hanya berdiam diri, tetapi sangat bahagia. Roman ibu ternyata diterima dengan baik. Mereka tidak mengetahui bahwa Selasih adalah nama samaran ibu, tutur Saryamin. Karya-karya Saryamin beragam, mulai dari drama, roman, bahkan buku tata bahasa dan sastra. Sibuk dengan aneka aktivitas saat di Pekanbaru, Saryamin sempat mandek berkarya. Hingga, pada medio 1980-an, dia disambangi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Daoed Yusuf. Dia diminta menulis lagi dan mendapat janji setiap tulisannya akan diterbitkan. Pada kurun tahun 1981 sampai tahun 1986, Saryamin menghasilkan 21 buku fiksi dan kamus Minangkabau. Satu dari dua putri Saryamin, Nafirion, bahkan menyebut ibunya masih aktif menulis hingga 1993. Dalam tulisan Harian Kompas edisi tanggal 11 Januari tahun 1981, Saryamin mengungkap latar belakang banyaknya nama samaran yang dia punya. Ternyata, setiap kali dia pindah domisili maka nama samarannya pun berganti.
Saryamin meninggal tanpa didahului pada Jumat pagi, tanggal 15 Desember tahun 1995. Duka datang dari banyak kalangan, termasuk budayawan dan pegiat film seperti Mendiang Suman Hasibuan, lebih dikenal sebagai Suman Hes, dan Jajang Cenur. Ketika banyak perempuan, tak hanya di Indonesia, masih sulit berkiprah apalagi mendaku eksistensi, Saryamin membuktikan diri dengan karya-karya besar. Dia diakui sebagai pujangga perempuan pertama Indonesia dari Angkatan Pujangga Baru, sebuah pengelompokan massa berkarya dan gaya tulisan. Sekian dulu biografi dari Saryamin Ismail. Jangan lupa di subscribe, like dan komen dan tekan tombol belnya agar tidak ketinggalan info terbaru di La Channel.